Drona berkata kepada Duryodhana, "Saya tidak akan terkejut jika Anda meminta saya untuk membunuh Dharma Raja. Tetapi mengapa Anda ingin saya menangkapnya hidup-hidup dan bukannya membunuhnya?" Duryodhana menjawab, "Jika Dharma Raja dibunuh, maka Krishna, Arjuna, dan Bhima akan menghancurkan seluruh Kauravas dalam satu hari. Sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tetapi jika Dharma Raja tertangkap, ia sendiri, sebagai seorang raja yang berada dalam tawanan, harus mengakui kekalahannya." Begitu dia berkata, "Saya telah kalah. Pandawa yang lain, yang mematuhinya sepenuhnya, juga harus menerima kekalahan. Kemudian mereka semua akan hidup di bawah kaki saya sebagai budak selama sisa hidup mereka. Itulah yang saya inginkan." Mendengar kata-kata Duryodhana, Dronacharya tercengang. "Baiklah, saya telah memberikan janji saya, jadi saya akan menepatinya," katanya, dan pergi. Fajar pun tiba dan hari ke-11 perang pun dimulai. Drona membentuk formasi Shakata Vyuha, formasi gerobak, sementara Pandawa membentuk formasi Kraunca Vyuha, formasi Banggau. Semua orang bertempur dengan keganasan yang mengerikan. Para pejuang dengan kekuatan yang sama beradu di kedua sisi. Shalya berhadapan dengan Bhima dalam pertempuran. Di sisi Pandawa, seorang prajurit bertempur bahkan lebih mengesankan daripada Arjuna Abhimanyu. Sementara itu, di pihak Kaurava, ada seorang prajurit lain yang bertempur layaknya seorang pahlawan tertinggi, Ashwatthama. Di medan perang tersebut, tidak ada yang tertinggal. Pada akhir pertempuran hari itu, baik Pandawa maupun Kaurawa bertempur secara seimbang. Tidak ada pihak yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih lemah. Pada hari yang sama, Duryodhana pergi menemui Drona. "Acharya," katanya, "besok Trigartas akan memprovokasi Arjuna dan membawanya pergi, jauh dari Dharma Raja. Ketika saya memberikan aba-aba, pergilah dan tangkaplah Dharma Raja." Drona menjawab, "Jika Anda berhasil memancing Arjuna pergi, saya akan menangkap Dharma Raja seorang diri." Tetapi Arjuna mengetahui rencana ini melalui mata-matanya. "Besok, dalam keadaan apapun, saya harus melindungi kakak saya," sumpah Arjuna. Malam itu berlalu sementara kedua belah pihak menyusun strategi pertempuran mereka. Ketika pertempuran hari ke-12 dimulai, Arjuna tetap berada di samping Dharma Raja, bertekad untuk tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Tepat pada saat itu, pasukan Trigarta tiba di dekat Arjuna. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengejek Arjuna. "Hei Arjuna, apakah Dharma Raja tersayangmu adalah seorang balita, sehingga kamu harus menempel padanya seperti itu?" Ejeknya sambil tertawa. Tiba-tiba, tawanya berhenti karena anak panah Arjuna telah menancap tepat di mulut pria itu. Seorang prajurit lain dari Trigartas berteriak, "Arjuna, mengapa tidak menjemput kakakmu dan memberinya susu?" Detik berikutnya, kepala pria itu terlempar ke udara. Meskipun mereka dibunuh satu persatu, para Trigartas terus berdatangan, melontarkan caci maki untuk membuat Arjuna marah. Meskipun Arjuna marah, ia tidak kehilangan kendali. Namun, Dharma Raja yang berdiri di sampingnya juga terbakar amarah. "Bagaimana kamu bisa diam saja Arjuna, ketika mereka menghinamu dengan begitu kejam?" Dharma Raja menuntut, "Pergilah sekarang musnahkan mereka." Tetapi Arjuna menjawab, "Saudaraku, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Dharma Raja memerintahkan, "Arjuna, pergilah, hancurkan setiap Trigarta sehingga tidak ada yang tersisa. Itu adalah perintah saya." Arjuna tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. "Baiklah tuanku," katanya, "tapi Anda harus berjanji sesuatu. Saya akan meninggalkan Singhasenudu, Vyaghadatta, dan yang paling penting, pahlawan besar Satyajit untuk menjagamu. Jika Drona datang dan membunuh ketiganya, kamu tidak boleh melawannya. Sebaliknya, larilah dan selamatkanlah nyawamu tanpa menoleh ke belakang. Peganglah janjimu." Dharma Raja menjawab, "Jika apa yang Anda katakan terjadi, saya akan melakukan apa yang Anda minta." Meskipun ia tidak suka meninggalkan sisi saudaranya, Arjuna pergi untuk menghabisi Trigartas dalam ketaatan pada perintah Dharma Raja. Namun, Trigartas melarikan diri dengan sangat cepat, sehingga Arjuna harus mengejar mereka jauh dari Dharma Raja. Sekarang, Arjuna telah berada sangat jauh dari pertempuran melawan Trigartas, sehingga ia tidak lagi terlihat oleh Dharma Raja. Memanfaatkan kesempatan ini, Duryodhana memberitahu Drona bahwa Arjuna telah menjauh dari Dharma Raja. "Lihat saja," Drona menyatakan, "saya akan menyeret Dharma Raja dengan rambutnya, melemparkannya ke kakimu, dan membuatnya bersujud kepadamu." Dan dengan pasukannya, Drona maju ke arah Dharma Raja. Meskipun Arjuna telah menunjuk Vyaghadatta, Singgasena, dan terutama Satyajit yang perkasa sebagai pengawal Dharma Raja, pendekatan Drona tidak luput dari perhatian. Vyaghadatta dan Singgasena mencoba menembakkan anak panah ke arah Drona, namun tidak ada satupun anak panah yang berhasil mengenai Drona.
Dua anak panah yang dilepaskan oleh Drona melesat tepat ke jantung mereka, membunuh mereka di tempat. Selanjutnya, Satyajit maju ke medan perang. Dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Namun kehebatannya bukanlah tandingan Drona. Dia berhasil menahan Drona hanya untuk sementara waktu. Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan di depanku? Drona mencibir sambil memasang anak panah yang berbentuk setengah bulan dan menembakkannya ke arah Satyajit. Panah itu mengenai leher Satyajit dan memenggalnya. Teman-teman, pernahkah Anda mendengar seseorang berkata bahwa membaca satu cerita yang paling menarik dapat mengubah seluruh hidup Anda? Percayakah Anda bahwa dengan membacakan cerita tersebut kepada anak-anak Anda akan menanamkan semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Atau bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi sekarang atau di masa depan, Anda dapat menemukan solusinya hanya dalam satu cerita? Ya, itu mungkin. Hanya melalui epos terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih megah daripada filem superhit manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah Mahabharata secara lengkap yang ditulis dengan kata-kata Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid, baik dalam format buku maupun e-book, di Amazon dan 43 toko online lainnya. Ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi video di bawah ini pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Sekarang, Dharmaraja menyadari apa yang sedang terjadi. Saya harus melakukan apa yang telah diperingatkan oleh Arjuna, pikirnya. Jika Satyajit memang terbunuh, ia seharusnya lari tanpa menoleh ke belakang. Namun, Dharmaraja tidak menyukai ide untuk melarikan diri seperti seorang pengecut. Jadi dia menyiapkan busurnya untuk melawan Drona. Namun, dia bahkan tidak bisa melepaskan satu anak panah pun. Drona mematahkan busur Dharmaraja dengan batangnya sebelum Dharmaraja sempat memanah. Dharmaraja membuang busur itu dan mengambil busur yang lain. Dengan segera, Drona juga menghancurkan busur itu. Saat itulah Dharmaraja mengerti mengapa Arjuna memintanya untuk berlari. Sambil memutar keretanya, Dharmaraja melarikan diri dari Drona. Namun Drona tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ia melepaskan senjata yang menghancurkan salah satu roda kereta Dharmaraja. Tanpa pilihan lain, Dharmaraja melompat ke tanah dan berlari menyelamatkan diri melintasi medan perang. Di sekelilingnya, tidak ada satupun prajurit yang datang menolongnya. Siapapun yang mencoba akan dihujani hujan panah dari Drona. Semua orang menyaksikan dalam keheningan dengan rasa iba yang mendalam saat Dharmaraja berlari menyelamatkan diri. Dengan napas terengah-engah, hampir tidak dapat berlari lebih jauh lagi, Dharmaraja menengok ke belakang. Kereta Drona kini sudah dekat, hanya sekitar 300 meter lagi. Semua orang berdoa dalam hati. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan Dharmaraja sekarang. Tiba-tiba, sebuah kereta kuda melaju entah dari mana dan berhenti di antara Dharmaraja dan Drona. Kereta itu datang dengan sangat cepat sehingga kuda-kuda Drona menjadi ketakutan dan tidak mau bergerak maju. Dengusan keras dari kuda-kuda kereta yang datang membuat kuda-kuda Drona mundur. Siapa yang mengendarai kereta itu? Para penonton menyadari bahwa itu adalah Sri Krishna sendiri yang bertindak sebagai kusir kereta, dan di atas kereta itu berdiri seorang prajurit terhebat dari pasukan Pandawa, Putra Indra, yang tak tertandingi dalam seni bela diri, murid dari Dronacharya Arjuna. Saat pasukan Pandawa melihat Arjuna, mereka berseru dengan satu suara, "Hei!" Sampai saat itu, Drona belum pernah merasakan ketakutan, tetapi sekarang hatinya bergemuruh di dalam dadanya. Arjuna tidak bergerak atau berbicara, ia hanya menatap Drona. Di mata Drona, Arjuna selalu menunjukkan rasa hormat, takut, atau penghormatan. Tapi sekarang, mata itu menyala dengan kemarahan yang berapi-api yang diarahkan kepadanya. Melihat tatapan marah itu, hati Drona mulai bergetar. Dia menyadari, hari ini mungkin adalah hari kematianku. Perlahan, ia bergumam pada kusirnya, putar balik keretanya. "Apa, Acharya? Saya tidak bisa mendengarmu?" tanya kusir kereta sambil menoleh. Saat itu, Arjuna mengambil busur Gandivanya dan membidikan ke arah Drona. Drona berteriak, "Selamatkan nyawaku, putar balik keretanya sekarang juga." Kusirnya memutar kereta dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Belum pernah ada kereta perang yang melaju begitu cepat di medan perang. Krishna mengejar kereta Drona, sementara Arjuna melepaskan hujan panah. Drona, yang tidak dapat menembakkan satu anak panah pun sebagai balasan, tetap berjongkok di dalam keretanya, menutupi kepalanya dengan tangan untuk menghindari terkena panah. Hingga saat itu, semua orang mengira Dharmaraja sudah tamat. Tapi sekarang mereka percaya, Drona lah yang sudah tamat. Teman-teman, episode berikutnya akan membawa cerita ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jangan lewatkan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan pada jam yang sama.
Sementara itu, pesanlah salinan buku Mahabharata saya sekarang juga tautan diberikan dalam deskripsi video di bawah ini. Dan juga, jika anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa, jaga diri anda. Sampai jumpa.